Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan aplikasi dengan R dengan menggunakan dataset R stat.kali77 untuk membentuk model regresi linear berganda. Untuk menggunakan dataset R kali77 untuk membentuk model regresi linear berganda, yaitu dengan sintaknya sebagai berikut ini. Langsung saja kita geser ke kanan, kemudian Ctrl Enter. Setelah di Ctrl Enter, muncullah seperti berikut ini outputnya. Kemudian untuk menjadikannya data frame-nya seperti di sintaknya ada di layar, kemudian di bawahnya kita Ctrl Enter kembali. Selanjutnya di bawahnya itu kita Ctrl Enter juga. Nah, untuk summary-nya, yaitu untuk melihat hasil data statisnya, Ctrl Enter lagi. Seperti yang kita lihat di layar, inilah hasil output dari summary-nya tadi. Variabel yang digunakan dalam latihan ini yaitu life, XP, dan murder dan population. Latihan ini adalah untuk melihat apakah life expand dipengaruhi oleh murder dan population. Dengan sintak seperti di atas, maka dapatlah hasil seperti di layar. Selanjutnya yaitu untuk melihat bagaimana pola data, apakah linear atau tidak. Kita hanya menggunakan plot dari sebaran data. Berikut ini adalah sintak data dan outputnya, yaitu kita terlebih dahulu mendownload install package-nya dengan mencari atau menuliskan di dalam kolom imtest. Kemudian setelah muncul, lalu kita klik imtest lalu install. Setelah itu, scrolllah ke bawah untuk mencari tulisan yang imtest, kemudian dicentang. Selanjutnya yaitu kita install packages-nya, kemudian setelah itu kita install. Nah, setelah selesai diinstal, maka kita klik lagi packages yang di samping kanan itu, kita pilih yang tulisannya car, kemudian data itu kita centang. Setelah itu kita Ctrl Enter dan muncullah komponen plus residual plots-nya. Ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum melangkah jauh, yaitu dengan melihat pola sebaran data. Apakah pola sebaran data tersebut linear atau tidak? Jika setelah dideteksi ternyata data tersebut tidak linear, maka tidak disarankan untuk menggunakan regresi linear untuk analisis selanjutnya. Tetapi jika pola data yang ada menunjukkan pola linear, maka bisa dilanjutkan dengan memodelkan dengan model regresi linear. Untuk melihat bagaimana pola data apakah linear atau tidak, kita hanya menggunakan plot dari sebaran data seperti yang telah tertera pada gambar di samping kanan. Muncul pola komponen plus residual plots-nya, dapat kita lihat bersama. Di situ ada murder dan juga ada population. Selanjutnya kita Ctrl Enter yang caret plots. Nah, muncullah di sini caret plots-nya, yang mana hampir sama dengan komponen plus residual plots yang pertama, gambar yang tertera pada gambar pertama tadi, dimana di situ murder caret plots dan juga murder komponen plus residual plots itu hampir sama, bahkan sangat mirip. Dan juga di bagian population komponen plus residual plots dan juga di population caret plots itu juga sama. Selanjutnya yaitu homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Langsung saja kita Ctrl Enter di bagian NCV test-nya. Kita lanjut Ctrl Enter lagi di bagian library-nya. Selanjutnya kita Ctrl Enter lagi di bawahnya yang bagian BP test model reg 1. Berdasarkan output di atas bahwa nilai uji NCV test dan uji Bresuch-Pagan menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu gagal tolak H0
bahwa model regresi yang terbentuk bebas dari asumsi heteroskedastisitas, atau bisa dikatakan bahwa modelnya memiliki varians yang tetap atau homoskedastisitas. Selanjutnya yaitu multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya kolerasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Baik, langsung saja kita Ctrl Enter di bagian fifth-nya. Nilai fifth untuk masing-masing variabel independen nilainya itu kurang dari 5, artinya dalam model tersebut tidak terdapat pelanggaran asumsi terkait multikolinearitas. Selanjutnya kita Ctrl Enter lagi require-nya, terus di bawah itu ada utilitarian test model reg 1, kita enter juga. Kemudian kita Ctrl Enter lagi sampai muncullah kurva dari ggplot. Dari output yang dihasilkan di atas, ternyata ada satu outlier yang didapat dari perhitungan Bonferroni, yaitu kota Hawaii dengan nilai Bonferroni sebesar 0,031392 dan nilai V-value sebesar 0,00062785. Dan dari ggplot yang dihasilkan memang ada satu titik di bagian sisi kanan atas yang berada di luar selang interval untuk normalitasnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa data tersebut dikatakan cenderung normal karena selain data untuk Hawaii, semuanya berada di daerah interval kurva normal. Yang terakhir yaitu Durbin-Watson test model reg 1. Langsung saja kita klik Ctrl Enter. Berdasarkan output di atas, maka kesimpulannya gagal tolak H0, berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif antar variabel, atau tidak ada efek autokorelasi di antara variabelnya. Berdasarkan hasil uji tersebut, bisa dikatakan bahwa model yang terbentuk bebas dari asumsi autokorelasi atau tidak ada pelanggaran asumsi autokorelasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait aplikasi dengan R dengan menggunakan dataset R state.kali77 untuk membentuk model regresi linear berganda. Semoga bermanfaat. Jika masih banyak kekurangan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.